Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan iklim untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi konservasi. Poin-poinnya itu ada pengertian perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim, dan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim. Yang pertama itu ada efek rumah kaca, di mana gas rumah kaca menyerap serta dapat memantulkan radiasi matahari sehingga membuat suhu bumi memanas. Yang kedua, peningkatan emisi. Peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Yang ketiga, pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya adalah penghasil karbon dioksida utama. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Penebangan hutan mengurangi jumlah penangkapan karbon dioksida di bumi. Selanjutnya, perubahan orbit bumi. Penyebab perubahan iklim kelima berasal dari perubahan orbit bumi. Selama 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi antara zaman es dan periode interglasial yang lebih hangat. Setelah zaman es terakhir 20.000 tahun yang lalu, suhu global rata-rata naik sekitar 3 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius selama sekitar 10.000 tahun. Yang keenam, kendaraan bermotor. Bensin termasuk dari bahan bakar fosil. Pembuangan gas pada kendaraan bermotor juga mengandung banyak polusi gas kimia lainnya. Yang ketujuh, CFC untuk kulkas dan aerosol. CFC digunakan sebagai pendingin di lemari es dan bahan pembakar pada aerosol. Hal ini merupakan penyebab perubahan iklim global yang menimbulkan sekitar 10.000 kali efek rumah kaca dari karbon dioksida. Kemudian pertanian dan peternakan. Saat petani menambah pupuk penyubur nitrogen ke dalam tanah, beberapa dari nitrogen tersebut berubah menjadi nitrooksida atau N2O, gas rumah kaca yang sangat kuat dan menjadi penyebab perubahan iklim global. Selanjutnya adalah dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang pertama adalah kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadinya kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20-30%. Hal ini terjadi jika bertambah karbon dioksida di atmosfer. Yang kedua, pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1-2 derajat Celcius, hingga kemudian meningkatkan resiko bencana kelaparan. Yang ketiga, pesisir dan dataran rendah. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pada pantai. Yang keempat, sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini, rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Yang kelima, industri, permukiman, dan masyarakat. Industri, permukiman, serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim. Yang keenam, kesehatan.
penduduk yang kapasitas adaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Kemudian, upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Yang pertama, melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik secara tidak langsung, kita telah mengurangi kadar karbon dioksida pada lapisan atmosfer. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Seperti diketahui bersama, kendaraan bahan bakar fosil seperti mobil dan motor merupakan penyumbang karbon dioksida terbesar di perkotaan. Yang ketiga, menanam pohon. Menanam pohon atau reboisasi merupakan langkah nyata untuk menyeimbangkan kadar gas karbon dioksida di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Sekian penjelasan dari saya mengenai perubahan iklim. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.